semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu MS, di mata pelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-16 dan kita akan mempelajari materi mengenai sumber data kependudukan dan piramida penduduk. Nah, yang pertama sekali itu kita akan membahas mengenai sumber data kependudukan. Nah, ada 3 sumber data kependudukan. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa data kependudukan itu sangat berguna untuk kepentingan kita sehari-hari, misalnya untuk pembuatan kartu keluarga, untuk pembuatan KTP, untuk mengurus surat pernikahan, kelahiran, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 3 sumber dari data kependudukan. Yang pertama itu adalah sensus penduduk, yang kedua registrasi penduduk, dan yang ketiga survei penduduk. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah sensus penduduk. Nah, mungkin kamu sering mendengar sensus penduduk atau mungkin kamu pernah melihat langsung sensus penduduk, misalnya pernah datang ke rumahmu. Nah, sensus penduduk itu merupakan perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Nah, sensus penduduk ini bertujuan untuk apa? Ya, untuk mendapatkan data-data kependudukan, misalnya seperti yang berguna untuk kartu keluarga atau untuk kartu tanda penduduk. Nah, jadi sensus dilakukan itu kalau di Indonesia itu sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, kita tahu tahun lalu kalau tidak salah ya, tahun 2020 itu sudah dilakukan sensus penduduk di Indonesia. Jadi misalnya dilakukan tahun 1990, tahun 2000, 2010, kemudian 2020, kemudian akan dilakukan 10 tahun berikutnya, yaitu tahun 2030. Nah, jadi sensus penduduk ini itu dilakukan setiap 10 tahun sekali, atau sekali dalam 10 tahun. Nah, jadi para pegawai sensus itu akan pergi ke rumah-rumah penduduk untuk mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data-data mengenai kependudukan. Misalnya nama lengkap, jumlah anak, kemudian nama istri atau nama suami, pekerjaan, agama, golongan darah, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sensus penduduk. Nah, yang kedua itu adalah registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk ini khusus untuk mendapatkan informasi dari penduduk, yaitu dari kejadian-kejadian penting yang dialami penduduk. Nah, misalnya kejadian penting apa? Nah, misalnya seperti perkawinan atau pernikahan, kemudian perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya. Nah, misalnya nanti ada yang mau melakukan atau mengurus pernikahan atau perkawinan. Jadi mereka datang ke kantor untuk meregistrasi. Nah, kemudian juga kalau untuk mengurus perceraian juga itu termasuk ke registrasi penduduk. Nah, misalnya kamu nanti mau melakukan migrasi atau transmigrasi atau urbanisasi yang menetap, kamu harus melaporkan dulu ke kantornya. Nah, itu disebut dengan registrasi. Nah, jadi registrasi ini itu mendapatkan keterangan dari kejadian-kejadian penting yang dialami oleh penduduk. Oke, yang ketiga itu ada survei penduduk. Nah, kalau survei ini biasanya langsung ke lapangan ya. Ini mirip-mirip juga dengan sensus. Nah, survei adalah pencacahan penduduk di daerah-daerah tertentu yang dianggap dapat menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Nah, survei penduduk ini dilakukan dengan tujuan tertentu, dengan mendapatkan informasi khusus atau informasi tertentu. Nah, beberapa survei telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, apa contoh dari survei ini? Survei penduduk contohnya adalah survei sosial dan ekonomi nasional atau Susenas dan survei penduduk antar sensus atau Supas. Nah, contoh juga dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada dia pemerintah atau BPS, dia mendata masyarakat yang tergolong memiliki pendapatan menengah ke bawah atau memiliki pendapatan yang rendah. Nah, untuk apa? Misalnya nanti untuk dibuat kartu Indonesia miskin contohnya.
Nah, jadi ini sebelum dibuat atau sebelum disebarkan kartu tersebut, maka pemerintah harus tahu dulu, oh, yang mana ya penduduk yang berhak mendapatkan itu, yang mana ya penduduk berhak mendapatkan bantuan misalnya. Nah, jadi pemerintah harus melakukan survei penduduk dulu gitu. Nah, jadi inilah dia 3 sumber-sumber data kependudukan. Apa tadi yang pertama? Sensus penduduk, yang kedua registrasi penduduk, dan yang ketiga adalah survei penduduk. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi piramida penduduk. Nah, biasanya kalau disebut piramida itu bentuknya seperti segitiga atau limas ya. Nah, jadi mari kita lihat di sini juga ada yang disebut dengan piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu merupakan grafik ya. Itu nanti bentuknya seperti grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur. Nanti ada 2 yang mau kita lihat, jenis kelaminnya dan umurnya dari suatu populasi atau kelompok. Nah, 3 jenis piramida penduduk itu, yang pertama adalah piramida ekspansif, yang kedua piramida stasioner, dan yang ketiga itu adalah piramida konstruktif. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah piramida ekspansif. Nah, biasanya piramida ekspansif ini disebut juga dengan piramida muda. Nah, seperti ini gambarnya. Tadi kan udah Ibu kesampaikan bahwa di piramida ini kita akan melihat kelompok usia dan jenis kelamin. Nah, bisa dilihat di sini yang ke atas ini kelompok usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9, 65 sampai 69 sampai ke atas ya, sampai lansia 75 tahun ke atas. Kemudian yang merah itu laki-laki dan yang biru itu perempuan, dan yang ini adalah jumlahnya. Nah, mari kita lihat ciri-ciri dari piramida ini. Yang pertama, di mana sebagian besar penduduk masih muda atau kebanyakan golongan penduduk usia muda, yaitu 0 sampai 19 tahun. Yang ini ya, mungkin kita bisa lihat yang ini paling bawah, 0 sampai 19 tahun yang ini. Nah, jadi lebih banyak penduduk usia muda. Artinya apa? Kelahiran lebih tinggi. Sementara itu, penduduk yang lanjut usia relatif sedikit. Nah, jadi di sini penduduk usia tua ya, atau usia lanjut atau lansia itu relatif sedikit. Nah, angka kelahirannya jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Ya, betul sekali seperti yang Ibu sampaikan tadi. Angka kelahiran di piramida ini itu lebih tinggi. Artinya apa? Pertumbuhannya lebih tinggi daripada angka kematiannya. Angka kematiannya tergolong rendah. Oke, sebagian besar komposisi penduduk muda atau ekspansif ditemukan di negara-negara berkembang. Nah, jadi piramida ekspansif ini biasanya menggambarkan keadaan penduduk di negara-negara berkembang. Nah, misalnya Indonesia kita, salah satu negara kita itu termasuk salah satunya adalah negara kita itu termasuk piramida ekspansif. Negara lain juga ada Malaysia, Afghanistan, dan Malaysia. Nah, jadi ingat ya, ciri-cirinya itu ya ini. Ini dia, angka kelahiran jauh lebih tinggi dan biasanya dijuluki dia piramida muda. Nah, yang kedua itu ada piramida stasioner ya, stasioner. Nah, bisa kita lihat ini. Nah, kalau piramida stasioner ini seperti hampir-hampir bentuk granat ya. Nah, ini dia stasioner. Nah, mari kita lihat. Menggambarkan angka natalitas yang hampir sama dengan angka mortalitas. Nah, biasanya kan kalau orang usia meninggal itu biasanya di umur-umur segini ya, 60 sampai 80 ke atas. Nah, jadi katanya di sini hampir sama. Angka kelahiran itu kan yang di bawah, yang ini. Jadi katanya hampir sama angka kelahiran dengan angka kematian yang di sini. Kalau tadi di stasioner lebih tinggi angka kelahiran dibanding kematian. Kalau yang ini hampir sama. Yang kedua, dinamika penduduknya cenderung tetap, di mana jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Iya, makanya ini hampir membentuk segi 4 sebenarnya ya. Coba kita lepaskan yang di atas ini. Tadi kan udah Ibu bilang kalau misalnya penduduk tua atau angka mortalitasnya itu mungkin biasanya di sini. Nah, katanya di sini hampir sama antara usia muda,
banyaknya ya. Kemudian dewasa yang di sini dan tua. Jadi seimbang. Kemudian pertumbuhan penduduknya kecil. Nah, jadi artinya apa? Angka kelahirannya rendah, tidak tinggi seperti di stasioner tadi. Piramida ini berbentuk granat atau segi empat. Nah, contohnya apa ya? Nah, contohnya ini adalah di negara Inggris dan Brunei Darussalam. Jadi, negara Inggris dan Brunei Darussalam itu bisa kita lihat. Nah, ini kan contohnya dari United Kingdom, itu dari Inggris. Nah, jadi gambaran dari kependudukan di sana itu adalah seperti ini, piramida stasioner. Oke, yang terakhir itu ada piramida konstruktif. Oke, piramida konstruktif. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini seperti batu nisan ya. Batu nisan bisa juga bentuknya ini seperti guci terbalik atau sarang tawon. Nah, sebenarnya banyak julukan-julukannya. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama itu menurunnya tingkat kesuburan dan kematian. Kalau udah dikatakan tingkat kesuburan yang menurun, berarti kelahiran menurun ya. Meningkatnya harapan hidup dan terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk. Berarti angka kelahirannya rendah. Makanya di sini kita lihat ini nanti lebih banyak dibandingkan usia muda. Nah, yang kedua itu jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada anak-anak dan orang tua. Nah, ini tadi maksud saya. Nah, usia produktif itu usia yang bekerja, anak-anaknya sedikit, orang tuanya sedikit. Tapi usia produktif yang bekerja itu banyak. Berarti angka ketergantungannya rendah ya. Kemudian piramida ini berbentuk sarang tawon atau batu nisan atau guci terbalik. Nah, oke, di sini contohnya itu pastinya seperti di negara-negara maju ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena angka kelahirannya rendah. Dan negara maju itu dicirikan juga salah satu angka kelahirannya rendah. Angka kematiannya juga rendah karena tingkat kesehatannya tinggi, makanya angka kematiannya rendah. Sementara yang bekerja banyak. Nah, mereka lebih banyak bekerja dibanding yang tidak bekerja. Maka ini contohnya seperti negara-negara maju. Contohnya seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Belgia dan Swiss dan negara-negara maju yang lain. Nah, jadi inilah dia 3 piramida penduduk yang menggambarkan bagaimana keadaan-keadaan penduduk dilihat dari umur, jenis kelamin dan jumlahnya. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan salam SFD.